Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Maulana dari Prodi Teknik Elektro 2019 kelas D. Di sini saya akan mewawancarai teman saya dari UNJ. Silakan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lidia Andiani dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, di sini saya akan mewawancarai teman saya mengenai aktualisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita kan sudah tahu ya, di Indonesia ini kan berideologikan Pancasila, di mana masyarakat Indonesia ini harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Saya memiliki pertanyaan untuk Kak Adel. Yang pertama itu tentang sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Kak Adel, dalam kehidupan sehari-hari sebagai mahasiswa nih, untuk mengimplementasikan sila-sila pertama ini seperti apa sih? Untuk mengimplementasikan sila pertama itu sebenarnya itu sangat mudah sekali. Yang pertama itu di dalam ruang lingkup mahasiswa kan terdapat banyak suku-suku dan budaya, seperti ada yang beragama Islam, ada yang beragama Kristen, ada yang beragama Hindu. Nah, di situ kita harus saling toleransi. Seperti saya yang beragama Islam, saya seperti ingin melakukan ibadah setiap zuhur kan, sholat dulu. Kemudian teman saya yang beragama lain memakluminya, atau seperti misalnya ada tugas tapi mereka mengizinkan saya untuk sholat terlebih dahulu. Begitupun saya, ketika mereka harus melakukan ibadah, ya saya juga harus mentoleransinya, seperti itu. Jadi intinya dalam kehidupan mahasiswa itu kita harus bersikap toleransi terhadap agama masing-masing ya Kak. Ya, betul. Agar kita itu bisa hidup berdampingan walaupun berbeda-beda pandangan dan berbeda-beda agama. Benar Kak Epe. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Pandangan Kak Adel sebagai mahasiswa, apa aja sih yang dapat dilakukan untuk menerapkan kemanusiaan yang adil dan beradab di kehidupan sehari-hari? Nah, untuk kehidupan sehari-hari untuk sila kedua ini sih sebenarnya sangat dekat ya dengan kegiatan kita sebagai mahasiswa, di mana setiap bulan tuh pasti ada aja kegiatan tuh, seperti misalnya ada cup, ada expo. Itu tuh harus setiap mahasiswa tuh berhak untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian untuk kemanusiaan yang adil dan adabnya itu, kita tuh sebagai mahasiswa harus selalu menghargai dosen untuk bersikap ramah, sopan, santun. Nah, seperti itu, KRP. Oke. Jadi intinya itu sebagai mahasiswa itu kita harus berlaku yang beradab gitu. Karena adab itu paling penting. Karena saya pernah mendengar pepatah, orang yang paling tinggi derajatnya adalah orang yang beradab, bukan orang yang pintar. Karena seutuhnya orang yang pintar itu kadang-kadang itu tidak beradab, walaupun dia pintar tapi suka membodohi teman-temannya. Mungkin seperti itu gambarannya. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Menurut Kak Adel nih, ada nggak sih hal-hal yang kita dapat lakukan gitu sebagai mahasiswa untuk mengimplementasikan sila ketiga ini? Tentu saja ada dong. Sebenarnya kan mahasiswa juga sering untuk berkumpul gitu lah, untuk menyatukan pendapat, seperti kejadian kemarin tuh yang demo kan persatuan. Itu tuh mereka tuh pada saling bahu-membahu untuk membantu agar supaya mencapai kesepakatannya itu persatuan Indonesia, di mana kita harus selalu melestarikan budaya Indonesia. Kita mahasiswa sendiri harus selalu mencintai produk-produk Indonesia dan juga harus selalu mempertahankan budaya Indonesia. Sekarang kan lagi marak kayak Korea-Korea gitu ya. Sebenarnya tuh kita juga harus selalu ingat sama budaya sendiri, seperti melestarikan budaya sendiri dengan mencintai produk dalam negeri. Yang gampang aja deh, setiap misal hari Kamis kita pakai batik gitu semuanya. Seperti itu. Jadi intinya dari sila ketiga ini kita harus mempersatukan gitu teman-teman kita, terutama yang dari kecil dulu, dari teman-teman kita gitu yang sudah mulai mengikuti kultur-kultur budaya luar gitu. Jadi kita harus menyadarkan mereka bahwa sadar kita ini Indonesia dan kita harus bersatu dan harus bisa menjaga keutuhan NKRI. Seperti itu ya Kak Adel ya? Ya, betul sekali.
Kita lanjut ke pertanyaan keempat, yaitu tentang sila keempat, di mana bunyi itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, menurut Kak Adel yang sebagai anggota himpunan nih, apa sih pengimplementasian sila keempat ini dalam sebagai kehidupan sehari-hari atau sebagai mahasiswa gitu? Nah, sebagai mahasiswa itu tuh sering banget tuh yang namanya rapat dan sidang. Jadi tuh dalam sidang itu tuh kita sering buat dikumpulin buat biar mufakat gitu. Misalnya acara ini mau dibawa kemana, ini mau gimana. Nah, di situ tuh kita harus mengimplementasikan sila keempat ini dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat dan juga untuk kelancaran dari acara-acara tersebut. Seperti itu. Jadi intinya walaupun kita berbeda pendapat terhadap teman-teman yang lainnya, kita harus tetap berdiskusi hingga mencapai mufakat ya, seperti itu Kak Adel. Iya. Oke, kita lanjut sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, apalagi mahasiswa ini kan sebagai penyambung lidah masyarakat ya kepada pemerintah nih. Dimana mahasiswa ini kan kadang kalau ketika masyarakat merasa tidak adil, maka masyarakat akan meminta bantuan kepada mahasiswa gitu untuk menyambungkan aspirasi mereka. Nah, menurut Kak Adel nih, apa sih yang bisa kita terapkan gitu atau implementasikan Pancasila kelima ini dalam ruang lingkup mahasiswa? Sila kelima ini nih, setiap mahasiswa itu berhak untuk memperoleh pelajaran yang sama, untuk memperoleh fasilitas yang sama, seperti untuk menggunakan kelas, untuk menggunakan lab komputer, untuk menggunakan perpustakaan, dan juga untuk menggunakan fasilitas yang berada di kampus. Seperti itu. Jadi kesimpulannya dari sila kelima itu, walaupun kita mahasiswa itu beragam dari suku, budaya, agama, kita harus mendapatkan fasilitas yang sama gitu, tidak membeda-bedakan. Tentang dia agamanya ini dia fasilitasnya lebih banyak, enggak seperti itu. Jadi kita tuh harus bisa berperilaku keadilan sosial gitu buat seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam mewujudkan Pancasila ini. Apa sih yang Kak Ada merasakan gitu dengan adanya ideologi Pancasila, terutama di lingkungan kampus gitu? Nah, jadi tuh yang saya rasakan sendiri tuh ya lebih tentram gitu di lingkungan kampus, kan saling menghargai, saling menghormati, lebih pokoknya lebih enak aja gitu, lebih saling bisa berbaur juga untuk yang lain-lain juga saling menghargai, bisa memiliki banyak teman juga karena kita juga saling menghargai kan. Nah, seperti itu. Jadi intinya tuh kita lebih tentram lah hidupnya ya. Betul sekali. Kita jadi bisa mengenal teman-teman yang lainnya walaupun berbeda pandangan atau berbeda agama, suku dan budaya. Terus juga kita bisa saling menyampaikan pendapat gitu ya. Walaupun pendapat kita berbeda-beda, tapi tetap yang penting sampai mufakat. Terus juga apalagi mahasiswa ini kan sebagai yang pemegang tongkat estafet kehidupan Indonesia gitu. Jadi mahasiswa ini yang paling dinantikan gitu, keunggulannya gitu. Jadi jangan sampai gitu kita sebagai mahasiswa malah merusak identitas negara Indonesia. Oke, kali ini kita masuk ke sesi ngobrol-ngobrol aja ya. Tapi kayak wawancara. Jadi kita nih mahasiswa nih bro. Kita tuh pengen ngebahas yang tentang sila pertama dulu nih. Dimana kadang tuh dalam kehidupan sehari-hari kita nih sebagai mahasiswa ada aja gitu mahasiswa kan yang kadang-kadang membuat candaan gitu untuk agama lain. Kita tuh suka bingung gitu, kenapa sih ada aja perlakuan kayak begitu. Menurut Kak Adel, apa sih yang bisa kita lakukan gitu untuk mengatasi hal-hal seperti itu? Yang pertama banget tuh benar-benar harus tuh ya mengingatkan dimana teman kita sendiri, walaupun kadang nggak enak kan sama teman sendiri bercandainnya, tapi kan kalau misalnya masalah agama kan harus diingetin, ya kan KIP ya sama manusia dan sama mahasiswa juga kita harus bertindak yang baik lah gitu, nggak bercanda ya ada batasnya gitu. Iya benar. Jadi itu kita sebagai mahasiswa tuh harus mengerti gitu. Jangan sampai kita menyakiti perasaan orang lain gitu karena kita berbeda agama. Jadi kita tuh seenaknya itu nggak boleh. Sedih lah ada ya. Iya benar. Oke, terus juga kita lanjut kedua ya. Ya udah kan nih sesi
dan ini aja ya ngobrol biasa. Jadi kita itu untuk menerapkan Pancasila itu kan harus memiliki adab gitu ya. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari itu kita sebagai mahasiswa kadang mendengar informasi dari sivitas atau dosen itu yang kurang baik gitu, misalkan kayak ada mahasiswa mencet dosen itu nggak sopan tanpa memperkenalkan diri, atau mungkin ada juga mahasiswa yang tidak menghargai dosen gitu dengan bermalas-malasan kuliah, tidak mengerjakan tugasnya atau yang lain sebagainya gitu. Menurut Kak Adil nih, kita nih sebagai mahasiswa apa sih bisa kita lakukan gitu, atau untuk teman kita lah gitu, bagaimana caranya gitu biar teman kita itu menjadi lebih baik. Uh, ada nih teman saya pokoknya dia itu kalau ngechat dosen tuh kayak pas malam-malam lah, kayak gak sopan gitu. Nah, ya, di sini tuh teman-teman pasti saling ingetin, oh kamu jangan ngechat jam segini lagi ya, nanti gak enak juga sama dosennya, dosen juga pasti punya kesibukan lagi kan. Diingetin lah pokoknya gitu. Pokoknya kita tuh sebagai mahasiswa dan juga teman bagi mereka, kita tuh harus saling mengingatkan seperti itu. Oke, terus juga kan kita juga untuk menerapkannya itu juga harus berlaku adil ya di kampus itu. Tapi kadang kita suka mendapatkan suatu perlakuan tidak adil gitu dari teman kita. Misalkan teman kita berkelompok nih, kerja kelompok. Teman kita dua kerja, tiga ini nyantai, atau mungkin satu orang doang yang kerja gitu kan, kadang-kadang kesel juga ya. Bener Gimana banget sih? tuh, kayak gitu. Gimana sih kita tuh sebagai mahasiswa gitu biar kita bisa menerapkan perilaku adil gitu yang dari ruang kecil itu dari sebuah kelompok gitu. Uh, saya juga pernah ngalamin nih kayak gini nih. Jadi tuh saya punya kelompok ada 6 orang, tapi yang kerja cuma 4 orang. Nah, yang duanya ini ya udahlah mereka kayak nggak ada ininya sendiri, nggak ada inisiatif kayak gitu kan, hanya kelompok. Jadi tuh saya sebagai yang merasa kesal dengan mereka, saya bikin grup baru. Jadi ya tanpa mereka, jadi tugas saya itu cuma dikerjain berempat. Nah, yang dua nggak kerja ini nih, mereka tuh nggak ditulis namanya, biar mereka sadar. Kalau mereka udah ngerasa ini kok nggak ada tugasnya, nggak ada ngingetin, nah baru tuh kita nunggu mereka untuk hanya ke kita juga, biar mereka ada inisiatif untuk mengerjakan tugas tersebut. Tuh. Makanya buat teman-teman kalau punya kelompok itu sebagai ketua lah terutama harus bisa berperilaku adil gitu. Jadi nggak cuma satu orang atau dua orang doang yang kerja. Oke, terus lanjut gimana itu kita membahas musyawarah gitu untuk mencapai mufakat. Kadang dalam sebuah organisasi itu ketika seseorang berbeda pendapat, salah satu dari mereka yang berbeda pendapat itu kadang-kadang ada itu yang dimusuhin atau mungkin apaan sih lu pendapatnya begitu banget gitu. Menurut Kader nih sebagai orang yang melihat keadaan seperti itulah apa yang bisa dilakukan gitu. Untuk menghadapi perbedaan pendapat ini sih biasanya kayak ya dicari jalan tengahnya aja lah, karena nggak bisa maksain pendapat yang ini juga kan, nggak bisa maksain pendapat yang ini juga. Jadi ya udah cari jalan tengahnya aja, bagusnya kayak gimana yang nggak ngerugiin mereka juga, yang nggak ngerugiin pihak satu dan pihak dua lah pokoknya. Ya udah seperti itu, dicari aja jalan tengahnya. Oke. Terus juga selanjutnya kita ngebahas keadilan sosial di ruang lingkup kampus lah yang kita akan bicarakan. Kan di ruang lingkup kampus itu kan ada sebuah peraturan gitu ya, dimana peraturan itu kan harus dijalankan gitu, dan keadilan sosial itu berarti kan semua itu harus menjalankan aturan-aturan yang ada diberlakukan di kampus itu kan masing-masing. Terus juga menurut Kak Adel nih, misalkan dalam ruang lingkup mahasiswa gitu ada yang melanggar aturan gitu, apakah harus diberi sanksi atau enggak nih menurut Kak Adel gitu, biar kita tuh bisa berlaku keadilan sosial gitu. Jadi enggak apa sih, dia tuh ada mahasiswa yang mematuhi aturan ada yang enggak, tapi kadang-kadang itu nggak ada perbedaannya gitu, jadi sama aja gitu. Seharusnya yang berkeadilan sosial itu seperti apa gitu ya untuk aturan-aturan kampus. Ya kalau untuk keadilan sosial yang ini sih sebenarnya ya harus diberlakukan sanksi ya.
untuk biar yang suka melanggar tuh kayak kapok gitu. Kalau nggak dilakuin sanksi ya gitu pasti bakal ngulang lagi. Jadi menurut saya tuh harus banget ada sanksi. Oke, jadi tuh biar apa sih Jerak, menimbulkan juga. efek jerak gitu. Jadi buat mahasiswa nih harus patuhin aturan kampus ya, jangan sampai melanggar gitu. Jangan mentang-mentang udah masuk kampus kita bebas ya. Nah, enggak, kita tuh ada aturan juga nih. Begitulah. Beginilah sesi tanya jawab atau sambil ngobrol-ngobrol dengan Kak Adel. Eh, dan juga kita juga sudah mewawancari Kak Adel tentang Pancasila kan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Eh, mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.